Pagi menyapa di tepi pantai. Keindahan sampai kepada hal-hal kecil. Siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Saya Pastor Petrus Suharjono menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-25, Senin 22 September 2025. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan juga keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, Tuhan sendiri yang menguatkan dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga berdoa terus untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika, keluarga, dan juga Diakon Modestus dan Diakon Yohanes. Semoga mereka dengan penuh semangat iman, penuh semangat persaudaraan, penuh semangat kerjasama dan cinta kasih, mengupayakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan terselenggaranya acara itu untuk sukacita, kebahagiaan, dan pesta iman, yaitu tabisan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Dan kiranya kita semua sebagai para pengikut Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, kita diingatkan kembali seperti sabda Yesus kepada para muridnya hari ini, supaya kita senantiasa berani mempersembahkan, menyadari apa yang kita miliki dan memberikannya, mempersembahkannya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Hidup kita, waktu kita, tenaga kita, anugerah-anugerah, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, menyalakan hidup kita, mengobarkan hidup kita. Dan semoga itu tidak kita sembunyikan, kita tutupi dengan tempayan.
tetapi kita letakkan di atas kaki Dian, kita aktualisasikan, kita munculkan, untuk kita persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga untuk keselamatan kita bersama. Tentu saja kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, tetapi semoga kita tidak berfokus dan tidak meratapi terus-menerus kelemahan dan kekurangan itu, tetapi sebaliknya kita terus berjuang dengan ketekunan, dengan semangat iman, dengan keyakinan kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menolong, Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita berani untuk memperbaiki diri, mengatasi kelemahan itu, mengatasi kekurangan-kekurangan itu, dan kemudian berbuat sesuatu, melakukan sesuatu meskipun simple, meskipun kecil, meskipun sederhana. Kita gunakan dengan niat yang baik untuk kita persembahkan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan kiranya kita tidak bisa mengingkari, Tuhan telah memberikan banyak hal kepada kita. Anugerah berlimpah telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita tidak mengingkarinya. Semoga kita bersyukur. Semoga kita berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah yang kita terima. Dan ungkapan syukur itu, ucapan terima kasih kepada Tuhan itu, kita ungkapkan dengan ketekunan kita, keseriusan kita, berjuang untuk berbuat yang terbaik, untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga untuk keselamatan sesama. Semoga kesulitan dan tantangan kita upayakan, kita perjuangkan untuk terus kita hadapi, kita atasi dalam hidup kita. Sekali lagi, ad maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.